Shalom anak-anak, selamat pagi. Sebelum memulai ibadah online, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah online. Tolong siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Beri kami sukacita dan semangat untuk mengikutinya. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik semua, kita bertemu lagi hari ini. Gimana keadaan kalian? Kita bersyukur dapat bertemu lagi, walaupun kita masih di rumah, kita dapat beribadah lagi hari ini. Yuk kita memuji Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, kita harus selalu sukacita walaupun terkadang kita bosan di rumah. Kita harus selalu memuji Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan sukacita di hati kita. Yuk, kita memuji Tuhan kembali. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Tuhan memelihara kami. Kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada, agar kami dapat mendengar dan mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, kalian ada yang pernah melakukan kesalahan? Ya, pasti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya, kalian pernah bohong sama mama. Terus setelah itu kalian dihukum. Waktu dihukum, kalian mungkin berpikir, apakah mama masih sayang aku nggak ya? Kemudian setelah selesai dihukum, mama kasih tahu kenapa kamu dihukum. Mama mau kamu tahu yang benar dan mana yang salah. Dan yang pasti, mama tetap sayang sama kamu. Hari ini, Lause mau cerita mengenai seorang murid Tuhan Yesus yang juga sedih karena melakukan kesalahan. Siapa ya dia? Murid Tuhan Yesus yang ini bernama Petrus. Dia adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ikut dari jauh. Ia duduk di luar. Ketika seorang perempuan bertanya, "Kamu juga teman Yesus bukan?" Petrus menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan." Petrus kemudian berdiri pindah ke pintu gerbang. Ada perempuan lain yang melihat dia lalu berkata, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret." Dan Petrus berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Orang-orang yang mendengar Petrus kemudian berkata, "Kami yakin kamu adalah seorang pengikut Yesus." Petrus kemudian berkata dengan keras, "Aku tidak kenal orang itu." 3 kali Petrus menyangkal Yesus, berkata bahwa ia tidak kenal Yesus. Seketika itu juga ayam berkokok dan pagi segera tiba. Yesus memandang Petrus dari tempat di mana dia ditahan. Tiba-tiba Petrus ingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus sangat sedih. Ia lari keluar sambil menutup wajahnya. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ia berpikir, apakah Tuhan Yesus masih mengasihinya setelah ia berbohong bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus, bahkan sampai 3 kali. Sesudah Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah, Tuhan Yesus menemui Petrus dan murid-murid yang lain. Ia juga menunjukkan bekas luka paku di tangannya, tanda bahwa ia benar adalah Tuhan Yesus yang disalib dan sudah bangkit. Dalam hati Petrus berpikir, "Saya sudah berbohong, saya sudah menyakiti Tuhan. Apakah Tuhan Yesus masih mengasihi saya? Apakah saya bisa tetap menjadi murid-Nya? Apakah Tuhan Yesus tetap mau saya bekerja untuk-Nya?" Sampai Tuhan Yesus meninggalkan mereka, Petrus masih bertanya dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, waktu itu sudah mulai malam. Murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, Thomas, Nathanael, 2 anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus,
dan 2 orang murid lainnya tiba di pantai Danau Galilea. Danau Galilea disebut juga Danau Tiberias. Petrus ingat, disinilah Tuhan Yesus memanggilnya menjadi muridnya, menjadi penjala manusia, membawa orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sini juga Tuhan Yesus mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus, yang artinya adalah batu karang. Saat ini Petrus dan murid-murid yang lain mau ngapain ya? Oh, mereka datang dari Yerusalem karena Tuhan Yesus mau bertemu mereka di sana. Tapi di mana Tuhan Yesus? Dia tidak ada di sana. Kemudian Petrus berkata, "Saya mau pergi menangkap ikan malam ini." Murid yang lain berkata, "Kami juga mau ikut." Kemudian mereka naik perahu, dan mereka senang bisa menjala ikan lagi. Iya, sebelum mengikut Yesus, Petrus adalah nelayan yang biasanya menangkap ikan. Dan biasanya nelayan pergi menangkap ikan di malam hari. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi kemudian. Sepanjang malam itu mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Sedih sekali ya. Setiap kali mereka melempar jalannya, kemudian mereka menariknya. Ya, kosong. Mereka melempar lagi. Tarik pelan-pelan. Ya, kosong lagi. Lebih baik kita pulang saja. Sudah hampir pagi. Mereka melihat ada seorang yang berdiri di tepi pantai. Dia memanggil mereka untuk ke tepi. "Apakah kalian sudah dapat ikan?" Mereka menjawab, "Belum ada satupun." Orang itu berkata, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan dapat ikan." Kemudian mereka melempar jala mereka ke sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka melempar jala mereka ke sebelah kanan, mereka menariknya, dan ternyata jala tersebut penuh dengan ikan. Wow! Bahkan mereka hampir-hampir tidak kuat untuk menarik jala mereka. Yohanes memperhatikan orang yang berdiri di pantai itu. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Waktu Petrus mendengar bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus, maka ia segera memakai bajunya. Lalu ia lompat terjun ke danau. Ia kemudian cepat-cepat berenang ke pantai. Sementara murid yang lain mendayung perahu mereka sambil menarik jala yang penuh ikan. Waktu mereka sampai di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan Yesus berkata, "Bawa beberapa ekor ikan yang kamu tangkap itu." Petrus kemudian naik ke perahu dan ia menarik jala itu ke darat. Jalanya penuh dengan ikan. Jumlah ikan yang mereka tangkap 153 ekor. Ternyata murid-murid rajin sekali ya, ikannya mereka hitung. Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka sarapan di pagi hari itu. Mereka senang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka tidak berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu Ia adalah Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberi makan kepada murid-muridnya. Setelah selesai sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes,
apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus tidak tahu kenapa Tuhan Yesus memanggil dia dengan namanya yang lama. Ia menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus bertanya yang kedua kali kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kalinya kepada Petrus, "Apakah kamu mengasihi aku?" Petrus sedih karena Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Lalu ia menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kembali kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketika Petrus mendengar perintah Tuhan Yesus yang ketiga kalinya, dia terdiam. Dia mulai berpikir, apa yang maksud perintah Tuhan Yesus? Kalau ia mengasihi Tuhan, maka ia disuruh menggembalakan domba-dombanya. Dia berpikir, apakah Tuhan Yesus mau ia menjadi seorang gembala domba? Seperti Daud. Gembala. Oh iya, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang sayang kepada domba-dombanya, yaitu orang-orang yang dikasihinya. Kalau Petrus benar-benar mengasihi Tuhan, ia juga mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan mengerjakan hal-hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan mau Petrus menggembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus masih percaya kepadanya. Petrus sadar Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahannya, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Tuhan Yesus yang mati di salib untuk menebus dosa manusia juga menebus dosanya. Walaupun Petrus pernah menyangkal, berbohong bahwa ia tidak kenal Tuhan Yesus 3 kali, tapi Tuhan Yesus memberinya kesempatan untuk mengatakan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga. Sekarang, Tuhan Yesus memberi tugas baru kepada Petrus untuk menjadi seorang gembala bagi domba-dombanya. Petrus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tanda bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihinya. Ia menceritakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang belum pernah mendengarnya, agar mereka juga diselamatkan. Petrus juga menulis surat-surat. Kitab 1-3 Petrus adalah surat-surat yang ditulis oleh Petrus sebagai gembala kepada domba-dombanya. Seperti Tuhan mengasihi Petrus, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Saat kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan sedih. Tuhan mau kita bertobat dan kembali kepadanya. Salib adalah tanda betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang telah bangkit. Ia hidup dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita percaya kepadanya. Kita tetap berdoa, melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita tetap belajar dengan semangat, membantu orang tua di rumah. Kita tetap bergembira, memuji Tuhan, dan menjaga keselamatan kita dan juga kesehatan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yohanes 21 ayat 1-19.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu.
"Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ayat hafalan hari ini, Yohanes 21 ayat 17c. "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Nah, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Di akhir ibadah, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan selama ibadah online ini berlangsung. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan sukacita di dalam kami melakukan hal-hal yang berguna selama kami tetap harus di rumah. Dengarlah kiranya doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.